lebih baik laki-laki itu sholat di rumah dengan istrinya sebagai jemaah atau sebagai imam atau di masjid. Lebih baik di rumah jadi imam. Karena pahala jadi imam itu lebih tinggi dibanding pahala jadi makmum. Jadi kalau ada laki-laki yang bisa jadi imam untuk perempuannya di rumah bagus. Atau dia bisa jadi imam sholat di rumah. Sholat duha berjamaah, sholat tahajud berjamaah, ya, dan sholat wajibnya dia ke masjid itu oke juga. Siap Mbak Bitani, Mbak Rupiah, ya. Siap Mbak Najwa, jazakumullah Mbak Farida. Happy selalu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Kalau balap karung buat perempuan masih bisa, lomba lari masih bisa. Yang tidak boleh itu adalah teman-teman lomba joget ya. Yang paling heboh kan ada gitu ya. Ingat usia, ingat dosa. Semoga ke depan kita lebih baik ya. Aku mengingatkan ini tidak bermaksud apa-apa. Ini tugas aku, teman-teman. Semoga bisa mengamalkannya ya. Mbak Yayen, Mbak Siti, enggak sekarang suatu saat teman-teman akan mengerti apa yang aku sampaikan ini. Semoga bisa diamalkan. Semoga nanti masuk surga bisa ngerti. Oh ini kemarin yang dibilang Ustazah Nela nggak boleh. Oh ini kemarin yang boleh gitu ya. Sehingga kita itu agama Islam ini ada yang longgar, ada yang longgar, ada yang ketat. Dalam hal-hal yang ketat aku sangat ketat, tegas ya. Tapi dalam hal-hal yang longgar seperti bercanda, yang penting tidak berbohong itu nggak ada masalah. Siap ya Mbak Yeyen. 7 juta kotor. Kotornya apa Mbak? Kalau kotornya dipotong modal, keluarkan dulu modal. Tapi kalau kotornya tidak boleh dipotong kebutuhan ya. Oke, sehat ya teman-teman. Mbak Nurifki, Mbak Nyi, Mbak Tini. Oke, tolong doain Ustazah. Udah anakku pulang, sudah 14 tahun gak pulang. Masya Allah ya, silahkan Mbak sholat sunat hajat. Doakan biar anaknya pulang kembali ya. Ya Allah, gimana itu kangennya ya. Siap Mbak Maisu, Mbak Bening, iya Mbak Narmia, Mbak Rupiah, Mbak Asep, Mbak Tini. Iya, harus dimengerti ya supaya kita kumpul di surga insya Allah. Setidaknya kita berusaha masuk surga. Persoalan nanti hasilnya gimana, yang penting kita udah tawakal ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Deva. Ya amin. Di dunia jumpa di live, di akhirat jumpa di surga. Masya Allah ya. Mbak Eneng, Mbak Alia, aku kalau ditanya sama teman-teman pengennya apa ya? Pengen masuk surga ya. Siap Mbak Caci, Mbak Ca, Mbak Raisa, iya Mbak Tini. Salam ya Pak Susanto. Guys, puasa Yaumul Bid besok. Aku udah buat videonya. Hutangku selesai. Sejak kapan host berhutang kepada netizennya? Cuman aku kayaknya yang banyak hutang ya. Teman-teman, besok puasa Yaumul Bid hari Minggu, Senin, Selasa. 18, 19, 20 Agustus kita berpuasa Yaumul Bid. Boleh 3 hari, boleh 2 hari, boleh 1 hari ya teman-teman ya. Aku menyimak sambil apel, siap ya. Nah teman-teman semuanya, niatnya adalah sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Atau teman-teman tidak bersahur nggak apa-apa. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku lillahi ta'ala. Apa manfaat puasa Yaumul Bid? Pahala Yaumul Bid itu fakaan namat syamid dahar. Bagaikan puasa setahun lamanya. Ya, nah puasa Yaumul Bid ini adalah salah satu dari wasiat Rasulullah. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid 3 bulan, kemudian kemudian sholat witir dan sholat duha ya. Siap Mbak Rupiah. Nah besok ya Za, boleh Senin aja, boleh. Minggu, Senin, Selasa, Selasa, Senin, atau Senin, Selasa, atau Selasa Senin dengan bedanya apa ya? Atau Senin Rabu, Senin Minggu atau Minggu Selasa juga nggak ada masalah. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Walaupun belum bayar hutang, puasa aja. Nanti bisa ganti puasa setelah itu ya. Besok puasa Yaumul Bid ya teman-teman. Pengumuman yang udah nggak sabar dari kemarin puasa Yaumul Bid. Besok puasa Yaumul Bid ya. Senin aja boleh. Tapi kalau teman-teman puasa Senin dan Kamis dengan Yaumul Bid niatnya satu aja ya. Niatkan puasa Yaumul Bid aja. Oke. Nah, semoga kita masuk ke dalam surga Ar-Royan ya. Ar-Royan itu adalah surga yang dikumpulkannya orang-orang yang berpuasa sunnah ya. Gitu ya. Oke, Ustazah, gimana kalau
Tetangga punya banyak kucing, tapi kotorannya selalu depan pagar rumah, jadi bau dan jorok. Coba diingatkan aja tetangganya. Kita boleh berbaik, tapi nggak boleh ganggu orang ya. Teman-teman diingatkan tetangganya untuk buat kerangkeng di luar, misalnya untuk kucingnya bisa ini ya, pup dan pipis di kerangkengnya. Harus diingatkan dan nggak boleh teman-teman berbuat pahala tapi mengganggu orang lain ya. Gitu ya teman-teman. Halo Mbak Wisnu, Mbak Alia. Ya, besok puasa Yaumul Bid ya, atau hari putih. Actually sebenarnya puasa Yaumul Bid ini bisa awal dan akhir bulan sih teman-teman. Tapi lebih afdolnya di tengah bulan. Mbak Alia, bahas istihadah Ustazah. Boleh. Istihadah itu adalah yang mana Mbak Deva? Istihadah itu adalah darah penyakit. Kalau teman-teman haid sudah 15 hari. Halo Mbak Alia, Mbak Mamasin, jazakunallah. Kalau teman-teman haid sudah 15 hari, maka hari ke-16 itu adalah istihadah. Teman-teman langsung mandi wajib di hari ke-15. Setelah itu hari 16, 17, 18, tapi dalam 1 bulan ya teman-teman. Teman-teman itu boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Tetapi sholatnya orang yang istihadah, pertama dia harus cebok dulu setiap ngambil wudhu. Yang kedua, tidak boleh terlalu jauh jarak antara antara wudhu dengan sholatnya. Kalau dalam sholat keluar darahnya, abaikan aja, nggak ada masalah. Itu istihadah menurut madhab Imam Syafi'i ya. Siap Mbak Mamasin, Mbak Virgo, Mbak Komaria ya. Nah, gimana teman-teman? Sehat ya? Yang udah ikutin live-nya aku, kira-kira bermanfaat nggak teman-teman? Aku udah sering ulang-ulang ya teman-teman. Semoga ulangan-ulangan ini kira-kira membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Aku berharap andaikan na'udzubillah umurku nggak panjang, aku bisa meninggalkan video-video untuk teman-teman bisa belajar tanpa kehadiran aku. Tapi semoga umur kita panjang ya teman-teman ya. Ya, aku pengen banyak amal ya. Setidaknya aku bisa membantu dengan ilmu saat ini, itu yang bisa aku lakukan ya. Iya, siap Mbak Elis, ya Mbak Lina, Mbak Mama Aisyah, ya Mbak Andri. Iya, gimana hukumnya menafkahi anak tiri? Wajib Pak. Jadi Bapak misalnya single, Bapak nikah dengan janda anak 3. Janda ini kewajiban Bapak dan anaknya Pak. Nah Bapak itu karena ikatan pernikahan, maka anak itu menjadi anak Bapak secara syariat. Maka siap Mbak Lina, Mbak Iya, maka anak ini udah tanggung jawab Bapak. Makanya teman-teman bertanggung jawab insya Allah ya. Amin Mbak Najwa ya, Mbak Yayen, Mbak Moka ya. Dulu aku sempat dakwah melalui tulisan, tapi cenderung lambat dan menghabiskan waktu aku cukup banyak. Akhirnya Allah jadikan aku untuk bisa berwasilah dakwah melalui media online. Yang tadinya aku sangat anti ya dengan online teman-teman. Masya Allah ya. Dok, saya setiap hari terbangun, oke, dengan rasa sakit kepada seseorang. Bagaimana? Oke, ya Allah Karim. Itu Mbak, itu merugikan diri sendiri Mbak. Jadi kalau Mbak sakit hati, setiap terbangun Mbak teringat, setiap Mbak terbangun Mbak teringat, Mbak coba istighfar dan baca doa Allahumma layyinli qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Teman-teman lain tolong dibantu untuk tuliskan doanya. Ya Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya teman-teman. Kita harus berbahagia. Teman-teman berhak untuk bahagia. Dan salah satu cara agar kita berhak untuk berbahagia adalah kita ikhlas terhadap apapun yang terjadi. Teman-teman ingat filosofi teras. Aku ingatkan lagi. Filosofi teras itu adalah buku yang senang aku baca dan aku sangat mengamalkannya ya. Teman-teman, ini ada rumah dan di depan itu ada teras. Ingat, yang berhak masuk di rumah kita hanya orang yang kita izinkan. Jadi rumah ini ibarat otak kita. Yang tidak pantas masuk, jangan masuk dalam otak kita. Kurang-kurangi scroll yang nggak penting. Cerita-cerita drama Korea yang nggak penting dimasukkan ke otak ya. Itu doa agar hati lunak Mbak ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya, itu udah banyak hafal, Masya Allah ya. Dibaca itu sujud terakhir ketika habis sholat atau dibaca setiap habis sholat. Nah, kata-kata orang diteras aja. Pandangan orang tentang kita diteras aja. Orang menghina, menyindir kita diteras aja. Jangan masukkan ke rumah kita. Rumah kita harus bersih teman-teman. Otak kita ini harus bersih. Biar kita gampang belajar, gampang kerja, gampang fokus. Sehingga hati kita terjaga.
Coba teman-teman masukkan yang tak baik ke dalam rumah, dapurnya berantakan, kamarnya berantakan, kemudian rumahnya berantakan. Nah, otak ini harus clear. Hanya boleh masuk hal yang bermanfaat. Cerita gosip tentang orang jangan masukin. Urusan orang jangan masukin. Suami orang jangan masukin. Ya, sakit hati orang di luar aja. Itu bisa dilatih teman-teman ya. Itu bisa dilatih. Dilatih aja. Kalau teman-teman teringat sakit hati, istighfar, lakukan, bangkit, kerjakan yang lain ya. Jangan semuanya dimasukkan. Semua pamflet dimasukkan. Pengumuman dimasukkan. Berita viral dimasukkan ke dalam. Ya, ada ini semua dimasukkan ya, sehingga kita nggak fokus. Aku nggak terlalu tahu banyak hal, cuman aku hanya tahu hal yang penting aja untuk aku ketahui, dan aku sangat kental soal itu. Makanya kalau ada yang ngajak aku cerita, yaudah deh cerita yang lain ini aja yuk, kayak gitu. Dan itu udah terbiasa ya. Kadang-kadang ada orang cerita tentang orang, aku alihkan. Biar yang masuk ke otakku itu hal-hal yang bermanfaat aja. Because aku sangat mencintai rumahku. Ibaratnya isi kepalaku ya. Sehingga teman-teman bisa lebih enjoy ke depannya. Insya Allah teman jamaah offline aku, jangankan online, yang dengarkan aku sehari 4 kali, 3 kali, 2 kali, yang online aja udah merasakan. Ustazah dulu sebelum belajar aku nih suka stres. Sekarang udah belajar aku udah lebih tenang. Insya Allah bisa, karena proses belajar itu pelan-pelan. Dulu sebelum belajar aku suka ghibah. Sekarang setelah belajar aku nggak mau lagi ghibah, banyak sabar. Ada perubahan setiap yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca. Semoga kita semua lebih baik, dan aku yakin kita semua bisa ya. Siap Mbak Indra? Oke, ya aku jawab lagi ya teman-teman ya. Zah, gimana menolak orang yang sering berhutang uang? Aku nggak bisa minjemin gitu aja. Aku nggak bisa minjemin gitu aja ya. Jangan bilang nggak ada uang, nanti jadi dosa. Jangan bilang banyak kebutuhan, nanti jadi beneran banyak. Siap Mbak 2 Agustus, Mbak Mamasin. Cukup bilang aku lagi nggak bisa minjamkan. Jangan stres. Hati-hati dengan, siap Mbak Ingrid, udah banyak berubah ya. Oke ya. Nah jadi teman-teman hati-hati ya. Cukup bilang aku nggak bisa minjamkan. Jangan kita punya sikap people pleaser. Aku jelaskan tentang people pleaser sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Contoh people pleaser kayak gini. Ustazah, guys, bro, mbak, makan bakso yuk. Terus kita bilang kayak gini, aduh aku nggak bisa. Alah, ayolah. Terus kita pergi juga. Bukan karena kita pengen pergi, tapi karena nggak pengen nolak dia. Itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Kita nggak nyaman, dan itu kita bawa bertahun-tahun. Ya, jadi kita itu pergi karena kita mau pergi. Jangan khawatir untuk mengatakan tidak. Nggak ada masalah untuk ngomong tidak, asal diucapkan dengan cara yang baik-baik. Yuk beli baju ini yuk. Aku enggak lah. Ayo lah biar seragam. Kau ini nggak setia kawan. Akhirnya dibeli juga. Nggak ada salahnya ngomong tidak. Orang minjam uang ke kita, nggak ada salahnya ngomong tidak. Kecuali kalau kita benar-benar mau minjamkan, bukan karena nggak enak dengan orang itu. Hati-hati ya, jangan melakukan sesuatu untuk orang lain karena orang itu, tapi lakukan karena kita mau melakukannya. Ya, itu berbeda. Anak saya ingin punya pacar, saya udah melarang dan kasih penjelasan, ya terus aja jelaskan. Itu karena belum paham aja. Kalau orang udah paham, nggak ada yang pengen pacaran, karena nggak ada yang bisa kita tahu dari seseorang hanya dengan lagi apa, di mana, I miss you, nggak ada, ya. Coba bilang sama anaknya, kapan ingin menikah? 1 tahun lagi, ya udah. 1 tahun itu ta'aruf, ya. Ta'aruf itu adalah menyampaikan tentang kondisi kita. Gimana nanti kalau aku kerja, boleh nggak? Gimana kalau aku nggak kerja, orang tuaku bakal tinggal denganku karena dia udah tua, aku punya beban hidup, aku punya hutang. Itu yang dijelaskan dalam ta'aruf ya, sehingga pas masuk itu udah selesai. Pas nikah itu udah tahu semuanya ya. Oke, siap ya. Rasa sakit karena dituduhkan, dilontarkan kepada suami. Saya sakit, tapi suami lebih sakit. Oh, nggak apa-apa. Orang yang menuduh itu nanti akan hilang dimakan waktu. Ya, kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau kita nggak salah, ya udah kita maafkan orang itu. Fitnahan, gosipan akan hilang ketika waktu berjalan. Tenang aja, everything is okay. Nggak akan sampai itu sebulan, 4 bulan, setahun. Nggak bakal teman-teman ya. Jangan siksa diri hanya dengan tuduhan-tuduhan orang ya.
Oke, nggak semuanya baik-baik aja ya. Tenang, jangan merespon, jangan membantah, tidak perlu juga diklarifikasi. Allah yang akan mengklarifikasi kebenaran sesuai dengan yang Allah janjikan. Ya, jadi teman-teman jangan ketika difitnah teman-teman klarifikasi. Diklarifikasi belum tentu guys. Yang percaya akan percaya, yang enggak percaya juga tetap akan membenci, ya kan? Nggak ada gunanya. Ya, perbanyak amal, perbanyak keseharian yang baik sehingga kita bisa lebih baik ke depannya, ya. Ustazah, banyak perubahan ya, siap ya. Siap, 1 minggu ya, paling lama 2 minggu. Nah, tapi kesel juga Zah kalau difitnah. Nggak apa-apa, kesel tuh nggak apa-apa, tapi jangan merespon. Cuman latihan aja. Lama-kelamaan teman-teman kalau difitnah itu akan santai. Sampai orang lain bilang, kamu ini gimana sih? Nggak tahu apa kamu lagi difitnah? Tahu. Terus kok santai? Iya, nggak ada masalah. Apalagi dia bukan orang yang berpengaruh, bukan bapak kita, mak kita, suami kita, anak kita, orang lain lah ya teman-teman ya. Ustazah, kalau nggak ada entar orang itu, oke bentar ya, iya sih Mbak Peti dituduh tapi nggak nyata dia demo akibat sendiri. Ya 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 ya, makanya cuekin aja Mbak Puji. Orang yang menuduh, orang yang memfitnah, nggak usah teman-teman yang balas, biar Allah yang balas. Teman-teman kerjakan aja yang lain, wakilkan saja sama Allah. Kalau kita sibuk membalas, waktu kita habis. Teman-teman jadi nggak produktif, ibadahnya jadi kacau, aktivitasnya jadi kacau, air mata jadi menetes. Ngapain? Ya, nah jangan ya teman-teman ya. Tenang aja, Allah yang akan membalasnya. Dan jangan juga berharap dia mendapatkan balasan yang jelek. Tenang aja lah, Allah akan membalasnya. Ya, oke. Ya, kalau yang difitnah anak tiri sama ya, Mbak Rahmi, Mbak Fatima. Kecuali fitnah itu membuat kita itu berefek. Misalnya dengan fitnah itu kita jadi berhenti bekerja, tanah kita diambil orang, pisah dengan suami, itu baru selesaikan. Tegas kita dalam hal-hal yang mendatangkan kepada efek ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Za, kalau kita menolak untuk diajak kumpul, apakah itu memutus silaturahmi? Tidak. Memutus silaturahmi itu adalah dengan membenci dan menjauh ya. Sekedar nggak mau diajak kumpul nggak ada masalah ya teman-teman ya, kan kita nggak membenci dia. Ya kan kita nggak membenci ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Iya sama-sama Pak Muhammad Tohir ya. Ustazah setenang itu ya kalau difitnah. Kalau sekarang sih aku sangat tenang apapun kondisiku ya. Kalaupun ada goncangan itu cuma sehari 2 hari aja. Mungkin karena aku banyak aktivitas jadi tidak terlalu memikirkan itu. Kalau aku salah, aku perbaiki. Kalau aku nggak salah, aku abaikan. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana orang tua dengan mertua yang difitnah selalu negatif? Ya nggak apa-apa, abaikan aja. Mungkin teman-teman sekali 2 kali pernah lihat video aku, misalnya aku dianggap nggak percaya siksa kubur, padahal itu yang dipotong, itu cuma dipotong doang. Dibilang aku nggak percaya siksa kubur, lalu videonya biar FYP. Teman-teman mungkin pernah lihat. Apa respon aku? Nggak ada kan? Aku tetap beraktivitas seperti biasa. Nggak ada kekesalan sedikit pun. Aku cuman lihat, oh dipotong videonya. Cuman aku ngomong kayak gini, parah nih orang. Udah. Terus aku udah nggak cerita. Ke tim aku aja aku nggak cerita. Karena nggak ada di kepalaku. Aku akan ceritakan sesuatu yang ada di kepalaku. Ya. Siang Mbak Danis, itu akan ada terjadi pada semua host dan konten kreator ya. Oke, Ustazah. Gadekan kontrakan, hasil kontrakannya diambil dengan yang punya gade. Tergantung akad ya Mbak. Tapi menggadai itu nggak boleh ada unsur riba. Sewanya jadi buat aku ya, tapi hutangmu tetap. Itu nggak boleh. Ya, oke. Benar Za, ada Allah ya. Iya, benar kan? Itu biasa itu ya. Itu biasa. Itu hal yang biasa ya. Kalau nggak ada dentuman berarti nggak ada pergerakan. Dia kalau air itu berombak, kalau dia berombak tanda dia kencang. Kalau biasa-biasa aja nggak akan, kita nggak akan selamat guys dari yang namanya fitnah riba, nggak akan selamat. Yang penting kita tenangkan hati kita ya. Ustazah, curiga suami beli barang curian hasilnya buat belanja anak istri. Kalau masih curiga cari tahu dulu ya, jangan-jangan kita nanti suuzon ya. Fitnah suami diberhentikan secara sepihak dari pekerjaannya.
Oh, nggak apa-apa. Kalau udah diberhentikan dan udah terlanjur dan baru bertanya sekarang, harusnya tadi itu dipertahankan, ya. Nggak apa-apa. Insya Allah Allah akan berikan pekerjaan yang lebih baik ke depannya dan biasanya akan datang sesuatu yang terbaik. Jangan terlalu lama sedih. Cepat bangkit, cari pekerjaan yang baru, ntar juga pekerjaan baru lebih baik dibanding ketidaknyamanan di pekerjaan yang lama. Aku percaya itu. Nggak mungkin Allah zalim sama kita, ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Gimana kalau sholat pas sujud tangan terhalang mukena? Kalau sujud tangan terhalang mukena itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah tempat sujud yang terhalang. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, doa biar sembuh dari penyakit, lakukan sholat hajat ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya teman-teman ya. Kayak gitu aja. Kenapa Mbak Deva? Ya, karena Allah. Lalu salam kanan, salam kiri, teman-teman langsung melakukan yang namanya berdoa. Oke? Iya, sehat ya Pak Joko. Siap Mbak Bos, akan ada pekerjaan yang lebih baik. Aman aja. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Terjadi pada temanku yang di PHK, dia nangis, aku bilang buka laptopmu sekarang. Ngapa Nel bikin lamaran sekarang? Aku kan masih sedih, bikin sekarang. Berapa? 50. Dah, Nel aku udah bikin lamaran, antarkan hari ini juga. Dia antarkan, nggak selesai. Besok Nel belum, antarkan lamaran di hari kedua, antarkan lamaran di hari ketiga. Lo nggak sempat dia sedih, udah 50 lamaran dia antar, hari kelima dia kerja. Nel aku belum sempat sedih, nggak ada waktu untuk bersedih. Yang ada cuman waktu untuk bangkit. Oke? Gitu ya. Di PHK sekarang besok antar lamaran. Selesai ya. Ustazah, apa dan bagaimana sholat sunat mutlak itu? Sholat sunat mutlak itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. Kapanpun 24 jam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nggak ada. Waktu itu sangat sedikit. Antarkan lamaran langsung kata aku. Jangan coba-coba ngeluh dengan aku ya. Kalau teman-teman offline gue ya. Nggak sempet ya. Ya, oh 50 lamaran. Teman-teman kira-kira aku cari kerja berapa lamaran? 80 lamaran. Ustazah yang teman-teman lihat di depan ini, apakah tamat S2 langsung kerja? Langsung kerja sih, tapi lamarannya 80 ya teman-teman. Nggak ada ya, semuanya proses. Konsep peluang, semakin banyak disebar, semakin banyak peluang mendapatkan pekerjaan. Konsep video aku, semakin banyak video aku sebar, semakin banyak orang yang melihatnya. Konsep channel aku, konsep peluang, semakin banyak disebarkan, semakin banyak amal jariahnya. Iya kan? Kayak gitu guys. Oke, Ustazah, gedekan. Oke, aku udah jawab yang gade-gade ya. Oke, ya siap Mbak Lina. Iya, halo Mbak Nyi. Ustazah, apakah musibah bisa jadi Allah mau mengampuni dosa hambanya? Tergantung. Kalau teman-teman bersedih, itu tanpa doa itu bisa jadi dosa loh, berburuk sangka kepada Allah. Tapi kalau teman-teman kalau teman-teman sedih dan berdoa itu bisa jadi pahala. Apa doa kalau sedih? Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Oke, gitu ya. Lebih baik melamar pekerjaan atau mulai usaha? Oh, itu tergantung teman-teman semua ya. Tergantung kondisi kemampuannya ya. Dipertimbangkan aja karena aku nggak ngerti kondisi teman-teman semua ya. Semoga Allah berikan pekerjaan yang lebih baik insya Allah. Tergantung usia, tergantung tanggung jawab ya. Saran aku kalau ada 50-an ke atas jangan lagi buka usaha karena resikonya lebih besar. Ya, karena dalam penelitian 1 tahun pertama 99% usaha itu tidak bertahan. Dia bertahan di 5 tahun yang pertama ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah minta cerai dengan suami pejudi dan suka hiburan aja? Kalau dia nggak bertanggung jawab, boleh menggugatnya ya. Oke, siap Mbak Aisyah ya. Oke, Zak, kalau membiarkan adik berzina, hukumnya gimana? Berdosa. Jangankan membiarkan adik berzina, membiarkan kawan lain berzina pun tetap berdosa. Jadi kita ada fungsi mengingatkan ya. Kita ingatkan dia, kita ada fungsi mengingatkan. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita mendapatkan kemungkaran ya, melihat kemungkaran maka kita harus merubahnya, tapi tentu dengan bahasa yang baik ya. Jangan menyakiti apalagi menghakimi ya. Terus lepas daripada dia itu mau berubah atau tidak,
Nanti urusan dia dengan Allah. Yang penting kita ingatkan ya. Tugas kita cuman mengingatkannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Ustazah boleh nggak sih berkorban tanpa suami tahu? Kalau itu uang kita, tidak suami tahu, tidak apa-apa. Kalau itu uang tabungan kita atau uang kerja kita. Teman-teman, besok puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Nah, boleh Minggu, Senin, Selasa, 18, 19, 20 Agustus ya. Nah, boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Ya, puasa Yaumul Bid itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Ya itulah maaf, puasa Yaumul Bid. Iya betul, bagaikan puasa 1 tahun ya, teman-teman ya. Bagaikan puasa 1 tahun. Dan wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi ya. Dan wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, siap. Ustazah, saya kan 2 bulan ini puasa Daud. Apa lanjut Daudnya? Kalau sudah puasa Daud, tidak perlu dilanjutkan Yaumul Bidnya. Karena puasa Daud itu udah nomor 1. Kalau teman-teman puasa Daud, tidak usah puasa Yaumul Bid, tidak usah puasa Senin Kamis, itu nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Ustazah, iya benar ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kalau kecepatan aku ngomong boleh ditegur ya. Suami aku ajak umroh, dia tidak mau. Aku berangkat dan anak, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Anak akan mahram kita ya. Ustazah, sholat awabin habis Al-Fatihah. Sholat awabin itu setiap rakaatnya habis Al-Fatihah itu bacanya adalah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Itu kalau sholat awabin ya teman-teman ya. Oke, siap ya teman-teman. Mbak Ratu, jazakumullah. Sholat duha 4 rakaat gimana caranya? Iya, dua-dua aja, dua-dua ya kan. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dua-dua aja. Ya, nanti rakaat pertama dan keduanya sangat dianjurkan baca asyams rakaat pertama dan ad-duha di rakaat kedua. Tapi kalaupun enggak ada masalah ya. Kul pun enggak apa-apa ya. Ustazah, sholat hajat dikerjakan malam apa siang? Siang malam boleh. Tapi afdolnya sholat hajat itu adalah sepertiga malam terakhir. Jam 2 sampai subuh. Oh iya, Mbak Alia, Mbak Caci, Mbak Sapti ya. Bisa maksimal minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Sholat hajat. Oke. Aku wudu asam sim apa Mbak? Kalau Ustazah, apa benar orang yang berzina sholatnya nggak diterima selama 50 tahun? Nggak ada dalil itu. Yang ada amalnya tidak diterima 40 hari ya. Oke, Ustazah, Mbak Mama Chan udah aku jawab tadi tuh kalau nggak salah tuh. Ustazah, bentar ya. Sholat awabin, apa aku jelaskan lagi sholat awabin? Boleh. Boleh, ini udah terlalu sering sholat awabin. Boleh nggak aku jelasin lagi untuk teman-teman kita yang baru nih guys. Yang lain udah merem ya dengan sholat awabin ya. Oke, sholat awabin aku jelaskan lagi. Coba teman-teman simak dan tahan nafasnya ya. Sholat sunat awabin adalah sholat yang teman-teman mesti sunnahkan kerjakan dari maghrib menjelang isya. Jadi waktu sholat awabin itu hanya dari maghrib menjelang isya. Ya, tidak ada waktu lain sholat awabin. Nama lain sholat awabin itu adalah sholat ghaflah. Ya, tujuannya adalah mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Ya, dari pagi menjelang maghrib.
Kemudian sholat awabin itu dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Niatnya adalah sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pecah aja jadi 2, 2, 2 ya. Nah, rakaat pertama dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali setiap rakaat dianjurkan. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali setiap rakaat ya. Tapi kalaupun enggak ada masalah ya. Nah, habis asar tidak ada ba'diyah. Sebelum asar ada qobliyah tapi bukan sunnah muakkad, sunnah biasa aja. Silakan dibuang nafasnya. Oke, karena sholat awab ini lagi FYP nih kayaknya. Ya, tapi FYP dari mana? Harusnya kalau FYP-nya itu dari video aku, udah paham karena udah tuntas tuh aku jelasin. Tapi mungkin ada video beredar FYP nanya ke kita ya, is okay, nggak ada masalah. Sholat awabin apa harus 3 hari Ustazah? Tidak. Harus tiap hari? Tidak ada harus, sunnah ya, sunnah aja ya. Oke, tidak harus ya. Silakan buang nafasnya ya biar nggak lupa ya, nanti meninggoy pula. Ustazah, habis maghrib menjelang isya sholat awabin. Apakah afdol 6 rakaat? Tentu iya. Tentu lebih banyak, lebih afdol ya. Siap Mbak Yusuf, Pak Edo ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Vivi. Ada Mbak Nur Efli ada ya. Nanti jam 9 kita tampilkan madunya ya. Tadi harusnya aku tampilkan sebelum jam 9 sih, tapi kita jadi mati dia tadi. Ustazah, suami mengusir istri, tidak mau melihat lagi. Apakah jatuh talak? Jatuh talak kinayah ya. Jatuh talak kinayah ya teman-teman ya. Nah, kalau talak kinayah dalam 3 bulan dia harus nikah ulang. Dalam 3 bulan dalam masa iddah kalau dia mau rujuk dia tidak perlu nikah ulang. Tapi setelah 3 bulan kalau dia selalu dizolimin, teman kantornya sering dipermalukan di depan umum. Apa sebabnya dulu? Ya, sebabnya apa? Sebabnya kita cari ya. Kalau sebabnya karena kesalahan kita perbaiki. Kalau tidak ada kesalahan kita, ya teman-teman tidak usah difikirkan ya. Teman-teman ya, tidak usah difikirkan, abaikan saja. Ada masanya nanti orang yang ngebully itu tidak akan pernah menang ya teman-teman, karena anak muda itu menangnya belakangan. Walaupun usiaku tidak sematang usia teman-teman semua, tapi sudah banyak kejadian-kejadian dalam hidupku karena aku itu suka kerja ya. Aku kerja pindah tempat, aku survei lagi, dan orang-orang yang zolim sama kita pada akhirnya akan nyari kita, entah untuk minta maaf, entah untuk carikan kerjaan, entah untuk apa, dia akan tetap nyari kita pada akhirnya. Dan sudah banyak sekali fakta ya yang seperti itu. Tapi orang-orang yang zolim sama aku kalau minta carikan kerja aku cariin juga sih. Cuma kalau dia zolim ya akhirnya dia nggak pernah sukses di bidangnya, itu aja sih ya. Cuman aku tetap cariin. Nah, ingat ya, anak muda itu menangnya belakangan. Jadi dizolimi itu nggak apa-apa. Yang orang yang dizolimi tetap akan menang ya. Oke, Ustazah, doa sholat awabin rakaat pertama dan rakaat kedua sama. Awabin itu semua rakaat sama. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq Ya betul, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Nah, ini dia kalau teman-teman baca sholat awabin ya. Oke, itu dia baca sholat sunat awabin ya teman-teman ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat, dikerjakan dari maghrib menjelang isya ya. Kalau mau 6 rakaat 2-2-2 ya, 2-2-2. Kalau mau 6 rakaat itu tujuannya menghapuskan dosa kita dari subuh sampai maghrib. Oke? Iya, sama-sama Mbak Yudiar, sama-sama. Siap Mbak Narti, fresh terus Zah. Iya kah? Iya ya, fresh terus ya katanya ya. Aku nggak fresh tuh kalau lagi macet aja. Mbak Liviatul ya, Rotibul Hadat kapanpun dibaca nggak ada masalah. Ustazah, apa boleh kalau sholat tangan tertutup sejadah? Tangan nggak apa-apa, yang nggak boleh tertutup sejadah itu adalah kening ya. Kening harus nempel ke sejadah, tidak boleh pakai benda yang bergerak seperti kerudung, tak boleh terpakai mukena, atau laki-laki tak boleh terpakai sorban ya. Zah, boleh nggak sholat duha nggak pakai sholat duha, nggak pakai surat duha? Boleh. Sholat duha itu dianjurkan rakaat pertama baca Asyams,
rakaat kedua baca ad-duha. Ya, salah ya Mbak Aisyah. Rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Gitu terus. Kalau mau 2 rakaat kan 2 2 2 2 2 2. Kalau mau 12 berarti 6 kali salam. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Kalau enggak gimana, is oke, enggak apa-apa. Ya itu cuma keutamaan aja. Baca kul-kul pun enggak apa-apa, ya. Sholat hajat Ustazah, sholat hajat itu kapanpun bisa dilakukan ya. Cuma yang paling afdol itu sepertiga malam terakhir ya. Jam 2 malam sampai subuh ya. Maksimal sehari sholat hajat itu 12 rakaat. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Boleh dilakukan random. Pagi 2, siang 2, sore 2. Boleh, gak ada masalah. Nah nanti sholat sunat hajat itu sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Salam kanan, salam kiri, nanti banyak-banyak minta doa sama Allah. Sholat hajat itu gunanya kalau kita punya sebuah hajat ya. Boleh nggak diperbaiki kuburan orang tua? Misalnya di keramik. Di keramik bisa tapi keliling, tak boleh tutup atas. Ustazah jam tangan udah sampai. Terima kasih ya Mbak Mami ya. Zah dalam keadaan semoga bermanfaat untuk ibadah ya jam tangannya. Terima kasih banyak ya. Ustazah bacaan surat Ustazah kapan sholat awabin? Sholat awabin tuh dari maghrib menjelang isya. Maghrib menjelang isya. Pokoknya menjelang ajan isya lah. Waktu sholat kapan? Ya. Nah, kenapa Mbak Aisyah diketawain? Why? Oke, bentar ya teman-teman ya. Ustazah waktu sholat taubat kapan Ustazah? Sholat taubat itu kapanpun bisa, siang malam bisa, siang malam bisa, siang malam bisa sholat taubat ya. Nggak apa-apa ya, tujuannya adalah menipiskan dosa kita di masa lalu ya. Nah, kapan aja bisa, nanti salam kanan, salam kiri, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Halo Mbak Iwan Tony ya, Mbak Adia ya, teman-teman yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya. Ustazah dalam keadaan sakaratul maut, syahadat atau lepas. Kalau dalam keadaan sakaratul maut maka diucapkan kalimat afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang teman-teman dianjurkan untuk mentalkinkan jenazah itu adalah mengucapkan la ilaha illallah ya, la ilaha illallah ya. 3 rakaat witir kah? Betul, 3 rakaat witir is okay ya. Kalau mau 1 kali salam 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Nanti rakaat 1, 2, 3-nya dianjurkan baca ayat pendek. Nah kemudian rakaat 1, 2-nya itu tidak ada tahiyat awal. Jadi rakaat pertama langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga baru duduk ya. Gitu ya. Fadilah surat Al-Muluk menjauhkan kita dari azab kubur ya. Menjauhkan kita dari azab kubur ya. Ustazah, makam sebaiknya di rumput atau batu? Rumput ya, teman-teman, nanti rumput liarnya boleh dicabut. Halo Bu Raja ya. Bu Dokter Ustazah juga, suaranya jelas lugas. Saya sering ikuti di aplikasi sebelah. Apa aplikasinya? Aku cuman ada di TikTok dan di channel aku. Kalau teman-teman ikuti di aplikasi lain itu bukan aku. Banyak orang yang nyuri video aku dan memasukkannya ke akun dia. Bahkan mengambil profilnya aku. Teman-teman kumpul saja di TikTok semuanya. Atau di channel aku di sebelah ya. Subscribe channelnya. Karena ceramah panjang aku ada di channel ya. Kenapa aku tidak rekomendasi orang untuk ngambil videonya aku biar kumpul ke aku. Kumpul sehingga jelas, referensinya jelas, manusianya jelas. Mama Aping kalau di snack itu bukan aku. Aku punya akun cukup besar di snack, tapi ada akun besar lain yang nyuri videonya aku lengkap dengan profilnya aku dan rasanya nggak sedap dan aku belum sampai sekarang belum suka ke sebelah. Jadi aku hanya di sini. Jadi makanya itu sebab aku mengajak ya nggak punya Mbak Neng Onda. Ya nggak punya ya teman-teman ya, cuma aku ada kanal di yang biru ya, cuma aku tidak terlalu aktif. Makanya kenapa aku selalu
mengajak melarang dalam tanda kutip orang buat akun atas nama aku biar orang ngumpul di sini. Jadi dia jelas kayak gitu ada manusianya, ya kan? Kan kasihan dia upload video di bawahnya ada pertanyaan dan nggak terjawab sama sekali ya. Jadi aku umumkan teman-teman bukan Mbak Banyu ya. Bukan, kecuali aku punya follower juga di Snack itu 100.000 tapi udah nggak pernah aku upload. Bukan aku Mama Aping. Jadi teman-teman ke TikTok atau ke channel aku ya subscribe di sana ya. Nah, ya betul sekali ya. Nah, ya itulah teman-teman. Akhirnya nanya-nanya ya, tapi untung belum mereka jawab. Kalau mereka jawab aku marah, apalagi kalau jawabannya salah ya, teman-teman ya. Jadi kesini aja atau ke Tutup ya. Nah, siap Tutup ya, siap Mbak Lili. Oh, ini bahasa dari Mbak Tutup ya. Karena aku ada, kecuali aku nggak ada, itu boleh aja diambil, disebar. Aku ada, biar kumpul kita jelas belajar bersama di kanal ini ya. Karena niat benar, cara juga mesti benar ya. Zakaloro mukena melorot sholat. Oh, kalau dia melorot nggak sengaja sesekali tidak membatalkan. Tapi kalau dia terus-terusan berarti lalai dan harus diselesaikan ya. Siap Mbak Ahmad Gaib ya. Siap Mbak Heriati, ya Mbak Ani Budianti ya. Doa untuk dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya. Nah itu doa untuk menghadapi sakaratul maut ya. Ya. Coba dibantu catat dah teman-teman ya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Oh, ya. Ustazah, iya gimana snack tuh apa Zah aku gaptek. Selagi bisa masuk ke TikTok aku aman ya, berarti nggak gaptek. Siap ya. Ustazah itu ya doa sakaratul maut ya. Zakat mal setelah dipotong oke. Zakat mal dipotong modal, potong gaji karyawan, tapi jangan dipotong kebutuhan hidup ya. Siap Mbak Neng, Mbak Mimi, iya. Yeah. Kalau sholat duduk tapi kaki kelihatan nggak boleh Mbak, karena sholat itu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat dan nutup aurat. Jadi kalau teman-teman sholat duduk itu harus tertutup semua auratnya dan usahakan nanti Mbak Wil bisa di video TikTok aku pesannya atau di live aku jam 9 nanti ya. Kalau sholat itu harus nutup aurat dan kemudian dan teman-teman harus menghadap kiblat. Jadi tidak bisa tidak menghadap kiblat. Oke? Kalau saat ngaji kentut apa harus wudhu lagi? Sunnah, tidak wajib. Sunnah saja. Ya. Sunnah saja, tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, Ustazah bagaimana hukumnya wanita haid berziarah ke makam ayahnya? Ada dua pendapat itu teman-teman. Imam Malik bilang boleh, 3 imam lain bilang nggak boleh. Teman-teman terserah aja pilih yang mana. Kalau teman-teman mau lihat tentang jamak qashar dalam sholat, teman-teman lihat aja akun TikToknya aku di pojok kiri atas. Itu dia ada, udah dilihat 7 juta orang, itu tentang jamak qashar, insya Allah semoga membantu ya. Supaya teman-teman bisa ngulang-ngulang videonya ya. Pokoknya buka beranda, pojok kiri atas ya. Saya mulbit belum ya, besok aku ingatkan ya teman-teman ya. Ustazah jilbabnya bagus ya, betul sekali. Berarti kalau ngaji nggak perlu wudhu, tidak wajib, sunnah saja ya. Sunnah saja. Halo Mbak Una, Mbak El Fatih ya. Kumpulan uang sedekah subuh dikumpulkan ditransfer boleh nggak ada masalah. Jadi intinya guys, mau dia metodenya transfer atau apapun, iya itu nggak masalah. Jadi kan kaidah fikih itu gini guys, aku cuekin sebentar. Ada satu hukum kaidah yang bunyi begini. Taghairul ahkam bitaghairi zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Jadi yang kita kejar sama metodenya beda. Contoh, dulu orang itu tukar jual beli dengan boleh maafin kalau di status wawa boleh ya. Jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman melakukan ngomong apa tadi ya? Oh ya, dulu itu sistem barter dengan ini ya. 2 liter air ganti 1 kilo kurma. Dulu jual belinya dengan barter. Lama kelamaan barter nggak efektif, akhirnya pakai uang apa namanya
uang uang logam. Nah, uang logam ternyata orang kaya susah bawa ya. Bahkan pada masa dulu ada orang kaya yang punggungnya itu bungkuk ya untuk memikul uang logam. Akhirnya berubah menjadi uang kertas ya. Nah, uang kertas itu ternyata juga susah ya karena dia rawan hilang, robek, kepalsuan ya, seperti hidup yang penuh dengan kepalsuan misalnya. Nah, makanya sekarang boleh namanya e-money ya kan? Barcode, bayarnya pakai barcode, itu cuman metode, itu cuman cara saja. Sedekah dulu ditaruh, sekarang sedekahnya barcode. Teman-teman di Pekanbaru sekarang udah banyak masjid-masjid yang sedekahnya itu pakai barcode dan itu dibolehkan ya. Sedekah subuhnya pakai barcode. Nah, dulu belajarnya harus baca buku, sekarang ternyata pakai video, itu boleh aja. Itu perubahan-perubahan yang dibolehkan. Selagi dia hasil teknologi ya. Oke. Zah, bagaimana hukum kalau udah haid selama 9 hari, terus suci 3 hari, terus haid lagi? Pokoknya akumulasi 15 hari. Kalau udah terakumulasi 15 hari, hari ke-16, halo Pak Sambuan, Pak Sunarno, ya jazakumullah. Jadi kalau dia udah terakumulasi 15 hari, hari ke-16 itu udah istihadah ya teman-teman ya. Istihadah. Istihadah itu adalah darah bukan darah haid lagi, dia udah darah sakit. Teman-teman mandi haid aja di hari ke-15, setelah itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh umroh, nggak ada masalah. Hanya saja sholatnya orang istihadah itu tidak boleh terlalu lama antara sholatnya dengan wudhunya, ya tidak boleh terlalu lama. Asuransi itu jelas tidak boleh. Kenapa? Karena asuransi itu dia tidak termasuk ke dalam fikih muamalah manapun. Ya, fikih muamalah itu kan jual beli, upah mengupah, pinjam meminjam, hutang piutang. Dan masing-masing fikih itu harus ada rukunnya. Ya, contoh, pinjam meminjam, harus ada orang yang meminjamkan, harus ada orang yang dipinjam. Ya, orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjam harus dipenuhi nih tiga ini. Contoh, aku pakai asuransi bayar 1 juta. Nanti jam 9 Bareno aku jelasin ya, jam 9-an ya. Aman, udah dibuka belum? Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau seandainya saya udah bayar nih 1 juta 1 bulan gitu. Saya udah bayar 10 juta. Ya berarti 10 bulan. Tahu-tahu saya sakit. Saya berobatlah ke Malaysia butuh uang 300 juta. Nah pertanyaannya 290 juta itu uang siapa? Oh itu uang pinjaman Zah. Siapa orang itu? Karena dalam pinjam meminjam harus jelas orangnya. Oh itu jual beli Zah. Apa jual belinya? Nggak jelas. Oh itu adalah hutang piutang Zah. Nggak ada orangnya. Jadi dia tidak memenuhi akad dari pinjam meminjam. Beda dengan BPJS. BPJS itu dia adalah ini dari pemerintah ya, fasilitas dari pemerintah, subsidi dari pemerintah ya teman-teman ya. Nah jadi dia nggak memenuhi akad. Dia apa sih? Termasuk apa? Dia termasuk jual beli kah? Dia termasuk utang mengutang kah? Dia termasuk sewa menyewa kah? Dia termasuk pinjam meminjam kah? Dia nggak ada dalam akad fikih ya. Denda itu bukan riba kalau untuk itu Mbak Mama. Denda dalam BPJS itu babnya reward dan punishment. Misalnya lu kalau telat lu denda 10.000 ya, itu hukuman. Dia bukan denda untuk melipat gandakan keuangan ya. Contoh, kita ini ya datang arisan ya, yang telat datang arisan denda itu cuman hukuman saja. Anak-anak yang telat datang denda 2.000 itu kan cuman reward and punishment ya. Ustazah, apakah boleh mengikuti doa dari masjid yang terdengar di rumah? Aku berat menjawab ini. Sebenarnya doa berjemaah itu adalah satu tempat satu waktu. Satu tempat satu waktu ya. Nah, sama dengan teman-teman tinggal di samping musola. Itu ada musola, kemudian teman-teman sholat di rumah, dempet nih antara rumahnya dengan musolanya. Tapi ada jarak nih softnya. Kita satu waktu, tapi tidak satu tempat. Jadi kita nggak bisa sholat berjemaah di rumah, lalu kemudian rumahnya dekat musola. Halo Mbak Bunda, Mbak Uti gitu ya. Lalu kemudian kita sholat, dia takbir kita takbir, dia duduk kita duduk, dia tegak kita tegak, itu enggak jamaah namanya. Oke. Ustazah, jika kita tidak punya uang tapi lalu kita pakai uang sedekah subuh, sebenarnya enggak apa-apa.
Karena sedekah itu sunnah. Jadi kita udah sedekah subuh, kita nggak punya uang, kita pakailah duit sedekah. Kita tak jadi sedekah. Jadi kalau niat baik tidak jadi, ya niat baik dia tidak jadi, itu tetap dapat satu pahala. Tapi niat buruk tidak jadi, tidak berdosa. Ya, Ustazah, tidak sesuai kontrak uangku, jadi nggak sesuai setoran. Ya, terlepas daripada untung ruginya asuransi, itu dalam Islamnya akadnya itu yang nggak ngerti kita. Ya kan? Nah itu ya teman-teman. Nanti video ini aku tampilkan ke channel, bisa diulang lagi bagi teman-teman yang terlambat untuk bab asuransi ya. Zak, kalau sholat di IGD pakai infus pakai infus nggak tahu kiblatnya, tanya. Segampang itu. Mana kiblatnya? Tanyalah ya. Yang penting harus dapat kiblat ya. Zak, sedekah buat ibu kandung silahkan. Kalau sedekah itu boleh, iya Mbak Melisa. Sedekah itu boleh untuk kawan, ibu kandung, anak, ponakan, mantan, kucing, silahkan ya. Jangan-jangan mantannya perlu disedekahi ya kan. Zah, gimana ya kalau orang merasa bertauhid, jadinya dia cuek dengan perilaku orang ke dia, ya kan? Yang jadi merasa tidak bergantung sama orang. Orang kalau udah bertauhid, dia tidak memperdulikan apa kata orang, tapi dia selalu memuhasabah dirinya karena kata orang itu. Aku jelaskan. Orang yang punya tauhid yang benar, dia meletakkan manusia pada tempatnya. Dia tidak memikirkan manusia berlebihan. Karena bagi dia adalah bagaimana pandangan Allah kepada dia. Tapi orang yang tidak bertauhid bukan berarti tidak menerima masukan. Ya, kalau ada orang tak suka sama dia, dia introspeksi diri. Kalau dia salah, dia perbaiki. Kalau dia benar, orang itu dia maafkan. Tapi dia tidak pikirkan. Beda loh teman-teman. Orang yang tidak bertauhid, kata-kata orang dia pikirkan sampai mampus. Sementara nggak sholat subuh dia tenang aja. Nggak sholat isya dia tenang aja. Tapi kalau orang ngomongin dia nggak tenang. Itu orang rusak tauhid. Ya, saya ulangi, orang yang bertauhid dia tidak memikirkan apa kata orang tentang dia. Tetapi orang yang bertauhid itu, karena bagi dia yang penting adalah apa kata Allah tentang dia. Tapi orang yang bertauhid itu dia mendengarkan. Kalau ada orang zalim, dia introspeksi diri. Kalau dia salah, dia perbaiki. Kalau dia benar, orang itu dia maafkan. Dan dia tidak stres dengan itu semua. Memperbaiki diri dia ikhlas. Kemudian ternyata orang itu fitnah, dia juga maafkan. Ya, karena bagi dia itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana dia memperbaiki diri. Wah, itulah orang yang bertauhid, bukan cuek bebek. Ya, oke, sholawat semua baik ya. Kak, boleh nggak dikerja di rumah orang non-muslim? Kerja nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu masuk ke gerejanya atau ikut natalannya. Ya, merdeka, ustazah, supaya hati kita tidak dipenuhi oleh keinginan dunia. Supaya teman-teman tidak dipenuhi oleh keinginan dunia. Yang pertama adalah jaga lingkungan. Jangan berteman dengan orang-orang yang hedonis dan mengukur kebaikan itu dengan apa yang kita pakai. Dengan barang yang kita pakai. Itu pengaruh orang lain besar. Ya, orang-orang yang suka pakai barang-barang brand, kemudian kita bergaul dengan dia, wah kita pengen juga barang-barang itu, gitu ya. Nah, harus kontrol teman. Kalau keinginan dunianya pengen diturunkan. Ya, kemudian ganti lingkungan kepada lingkungan yang menilai kemuliaan bukan dari benda, tapi menilai kemuliaan dari nilai diri. Ya, nilai diri, bagaimana dia bisa mengajak orang lain kepada baik, bagaimana dia bisa berteman dengan penuh ketulusan, ya. Kemudian yang ketiga adalah latihan untuk menurunkan keinginan di bawah kemampuan, ya, latihan. Tapi harus ganti lingkungan, nggak bisa. Ya, kita boleh beri barang mahal, tapi untuk kepuasan diri kita. Saya sering sekali beri barang yang menurut orang-orang itu barang aku punya di atas rata-rata, tetapi bukan untuk menampakkannya kepada lingkungan. Hanya saja aku merasa oke, ini reward self gitu ya. Yang penting aku pakai barangnya. Jadi bukan untuk menampakkan ke orang lain. Hati-hati ya teman-teman ya. Ganti lingkungan. Kalau lingkungan itu masih melihat orang dengan standar apa yang dia gunakan, itu lingkungan yang buruk. Sibuk nanti teman-teman, dia pakai ini, kita pakai ini, dia pakai ini, kita pakai ini. Pening kepala kita memenuhinya. Ujung-ujungnya kebahagiaan semu saja. Ya, kemudian usahakan pakai sesuatu itu yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Gitu. Itu bisa dilatih teman-teman. Ganti lingkungan itu mudah.
Lelahnya cuma 2 minggu aja. Sombong kamu ya sekarang. Mentang-mentang ya itu cuma sebentar saja. Ya sebentar 2 minggu hilang dia. Harus bisa ganti lingkungan. Selagi lingkungan gak diganti susah. Makanya jemaah-jemaah yang satu lingkungan hanya aku saja yang mengisi. Kalau ada yang mingguan gitu ya. Aku selalu sarankan tidak ada ceritanya dress code. Tidak ada ceritanya seragam-seragaman ya. Supaya niat ngajinya itu benar-benar lillahi ta'ala. Tapi kalau jemaah-jemaah bulanan itu pilihan mereka karena itu bukan aku ya. Banyak ustadz di sana bukan cuman aku. Tapi yang kalau cuman aku doang yang ngisi biasanya aku berani intervensi. Nggak ada dress code itu nggak ada. Seragam ini seragam ini nggak ada ya. Karena kalau mau seragam-seragaman khawatir kita nanti orang yang tidak mampu itu akan berpengaruh kepada karakter kita. Ya, ingat siapa yang merendah semesta akan meninggikan. Siapa yang meninggi semesta akan merendahkan. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Doa sakit gigi yang tidak sembuh-sembuh. Sholat hajat, doain semoga sembuh, berobat, minum obat teratur. Biasanya kalau minum obat sembuh, teman-teman ya. Oke. Iya betul ya, teman-teman. Yang betul yang mana tadi nih? Ustazah, oke, semua sholawat baik ya. Semua sholawat baik ya. Siap Mbak Zona ya, gitu ya teman-teman. Pokoknya ya beradalah pada masa di mana kita itu menilai diri kita bukan dari apa yang kita gunakan. Tapi kita boleh ya teman-teman, kita boleh beli barang mahal, silahkan nggak apa-apa ya. Tapi bukan untuk dilihat orang sekedar kepuasan diri kita. Masa kita kerja nggak ingin memenuhi keinginan? Boleh, tapi pastikan di bawah pemasukan. Boleh nggak Ustazah saya pakai beli rumah yang oke, beli mobil yang oke, beli jam tangan yang oke, tas yang mantap. Ya, pastikan itu di bawah pemasukan. Jangan nabung nanti beli mobil, nol lagi tabungannya. Beli tas, nol lagi. Berjuang lagi dari awal, beli lagi jam tangan, nol lagi. Sampai kapan? Udah mati duluan nggak beramal dengan uang yang kita punya. Oke? Siap Mbak Inoy, dapat uang ganti rugi jual tanah dari pemerintah, apakah ada zakatnya? Tidak, kecuali dia udah numpuk. Numpuk dia di atas 85 gram dalam 1 tahun baru keluarkan zakatnya. Ya, witir 1 rakaat setelah Al-Fatihah baca surat apa? 3 kul bagus. Ya, udah 1 minggu pertanyaannya itu aja, tapi nggak pernah dibaca. Kayaknya aku nggak pernah lihat nama Mbak Usma lah. Baru kali ini Mbak aku lihat namanya Mbak. Yang mana pertanyaannya? Jadi sekarang gini ya teman-teman, sepertinya TikTok ini banyak salah filter. Belakangan aku lihat di video aku itu ada filter ya, ada semacam kata-kata filter di bawah. Itu yang difilter komentar yang bagus-bagus. Nah, yang aku khawatirkan di live ini aku nggak bisa baca pertanyaan karena filteran TikTok yang terlalu mantap ya. Sehingga banyak teman-teman yang merasa tak terjawab. Jadi, coba ganti pertanyaannya dengan kata-katanya aja. Kadang-kadang nih mesin nih kayak gitulah. Kadang-kadang ngilang komennya teman-teman ya. Oke, jadi maafin aku, nggak ada aku pilih-pilih. Pokoknya pas aku jawab kan dia lewat tuh ke atas. Nanti pas dia udah lewat aku mau jawab lagi apa yang depan mata aja aku jawab. Ya, gitu ya teman-teman ya. Maafin kalau aku nggak maksimal nemanin teman-teman semuanya. Kalau jual beli rumah zakat mal yang dipotong model beli sama jual beli zakat mal, jual beli rumah zakat mal. Maksudnya apa nih Mbak? Kurang ngerti aku ya. Ustazah, dipinjam orang, uang yang dipinjam tidak ada zakatnya. Kecuali uang tuh uang kita, uang itu adalah uang kita, lalu kemudian uang itu dipinjam oleh orang, ya keluarkan zakat. Selagi uangnya di atas 85 gram ya. Di atas 85 gram keluarkan zakatnya. Mau dia teman-teman taruh di belakang genteng, ya di dalam sepatu, dipinjam kawan, itu keluarkan zakat. Karena itu hak punya kita, ya itu hak kita. Ustazah, kalau ada non-muslim menjawab salam, itu ucapannya adalah wa'alaikum saja. Wa'alaikum saja, ya, wa'alaikum saja. Nyikapi suami yang bikin kesel, coba dipelajari dulu. Dia yang bikin kesel atau kita yang cepet kesel. Karena dua-duanya treatmentnya beda. Kalau dia yang bikin kesel, maka doakan supaya dia hijrah ke jalan yang benar.
Kalau kita dikit-dikit dia salah di mata kita, dikit-dikit dia salah di mata kita, berarti kitanya yang cepat tersinggung. Itu beda hal. Ya, coba di treatment dulu, dilihat dulu teman-teman. Kalau suaminya ngomong dikit kita tersinggung, kesel, dia tersinggung sedikit kita kesel, maka kita perlu untuk berdoa, Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya Allah lunakkan untukku hatiku, ya. Zah, jalur rumah itu zakat mal. Kalau jual beli rumah, di rumah jual tak wajib zakat, Mbak. Kecuali dia udah dumpuk 1 tahun uangnya dan uang itu di atas 85 gram, Mbak. Oke, Za, cara mengatasi hati kecewa karena apa yang diharapkan tidak sesuai. Nah, ini doa melunakkan hati ya. Suka kesel, suka tersinggung, suka marah, nggak mau ngalah, nggak mau dianggap salah. Kita itu kan sebenarnya sadar, guys, bahwa kita itu sebentar tadi aku mau jawab apa ya? Kok jadi kesini ya? Nggak apa-apa lah ya. Kita tuh sadar sebenarnya kalau kita itu suka egois, kita itu suka tersinggung, sadar. Coba renungkan nanti. Kalau kita kayak gitu baca doa ini, Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya, jangan cepat-cepat tersinggung bikin kita nggak bahagia. Ya teman-teman ya. Usia udah berapa? Masa mau kesel terus sama manusia? Iya kan? Nah, ya sadar sebenarnya, cuma ditutupi oleh gharizatul baqa. Jadi manusia ini punya gharizatul baqa. Gharizatul baqa ini ego, hasrat, malas minta maaf, ego. Ego itu nggak cuman buruk, ego itu netral. Dia bisa baik, bisa buruk. Ego pengen menang, itu boleh. Ego pengen sukses, itu boleh. Ego pengen cuan, itu boleh. Ego pengen taat, itu boleh. Ego pengen cepat hafal dibanding orang, itu boleh. Ya, tapi ada ego yang negatif, ya. Ego merasa benar, itu negatif. Jadi gharizatul baqa, ego itu netral. Ego itu bukan berarti jahat, ya. Jadi ego itu nol, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi supaya lunak nih hati ini, Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Cara biar kuat ngafal, tarkil ma'asi, tinggalkan dosa. Orang yang banyak dosa, kalaupun dia cepat ngafal, dia cepat hilang. Dosa itu terasa di dunia dan di akhirat. Orang yang banyak dosa susah ngafal. Orang yang banyak dosa susah urusan. Ngurus apa-apa susah. Ngurus KTP yuk kok susah. Ngurus kakak susah. Ya susah aja semua hidupnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, hati resah ya. Hati resah, hidup susah. Ya, kemudian rezeki susah. Ya, jadi teman-teman yuk kita perbaiki. Tetapi kalau mau ngafal cepat, tinggalkan dosa dan hafal habis subuh, kemudian ulang habis maghrib. Ya, oke. Kalau melakukan dosa langsung astagfirullahaladzim. Lakukan dosa astagfirullahaladzim. Ya. Ustazah kalau uang disimpan, ya kalau uang mesti setiap tahun di atas 85 gram ya. Oke, Za, gimana cara mengatasi kecewa karena yang diharapkan tidak terjadi? Lebih kepada tawakal sih Mbak. Tentu banyak hal dalam hidup ini harapan tak sesuai kenyataan, tapi yang yakin dan percayalah bahwa apa hasil yang kita dapatkan hari ini itulah yang terbaik buat kita dari Allah. Bisa jadi kalau kita dapatkan itu kita jadi sombong. Bisa jadi kalau kita dapatkan itu kita jadi ujub. Bisa jadi kalau harapan kita tercapai kita nggak amanah. Jadi percayalah bahwa setiap harapan yang tidak tercapai Allah akan ganti dengan kemungkinan yang lebih baik. Apakah harapan dalam hidupku sukses terus? Enggak. Aku tamat pesantren, masuk S1 teman-teman. Itu 9 kampus nggak lulus. Kayaknya se-Indonesia ini masuk kuliah S1 9 kampus nggak lulus, cuma Nela Luki orangnya. Iya kan? Akhirnya aku masuk ke kampus, yang mana kampus itu menurutku bukan bagianku. Dan 6 tahun aku belajar agama terus. Aku masuk ke kampus kuliah ini, nggak lulus. Aku masuk STPDN nggak lulus, TIS nggak lulus, nggak lulus.
Ujung-ujungnya aku masuk ke jurusan Usuluddin. Aku tuh 6 tahun udah berkutat dengan pelajaran agama, lomba sana, cerdas cermat, ngafal Quran, ngafal hadis. Ada semacam anak muda pengen punya keahlian lain. Akhirnya nggak lulus 9 kampus teman-teman. Akhirnya aku lulus di kampus jurusannya Usuluddin. Usuluddin itu jurusan agama yang sangat berat ya teman-teman ya. Siap Kak Nafisa, jazakumullah Kak Nafisa hadir ya. Nah, jurusannya itu sangat berat ya, teman-teman ya. Dan satu kelas tuh cuma 13 orang. Di semester kedua tinggal 7 orang. Tamat cuma 3 orang, teman-teman bayangkan. Karena apa? Karena itu kuliah yang sangat susah. Saking susahnya, tidak ada manusia yang mau masuk di situ. Akhirnya aku ambil jurusan yang sedikit peminatnya, sehingga udah pasti lulus. Bayangkan teman-teman itu. Dan akhirnya aku belajar agama lagi, Usuluddin. S2 gitu juga. Aku masuk kuliah S2 itu 4 kampus nggak lulus. Sampai bapakku bilang kalau kamu masuk apapun yang penting kuliah aja lah. Ya kan? Akhirnya aku kampus Usuluddin lagi guys. Agama lagi guys. Ya kan? Jurusan agama lagi. Makin kental lah pelajaran agamaku itu. Tapi kan udah bertahun-tahun aku belajar agama terus ya teman-teman. Karena susah aku masuk kampus. Akhirnya aku bertekad sama Allah. Ya Allah masukkan aku ke kampus. Aku janji cepat keluarnya. Saking aku itu sebel gitu ya. Kok masuk susah? Akhirnya aku tamatnya cepet. S1 aku tamat 3,5 tahun. S2 aku tamat 1 tahun 4 bulan. Dan kemudian aku tamat ke S3 aku ambil jurusan syariah. Syariah aku tamat 1 tahun 8 bulan. Ternyata memang itulah yang dikasih oleh Allah. Aku udah mondar-mandir masuk ke sekolah mana nggak diterima gitu ya. Akhirnya alhamdulillah akhirnya memang Allah pengen aku sepertinya berbagi ilmu. Akhirnya gitu ya dari tamat SD belajar agama sampai S3. Nggak keluar-keluar dari situ ya teman. Allah nggak mau keluarkan aku. Padahal pengen ganti pelajaran gitu guys. Pengen ganti pelajaran kayak dengan pelajaran apa, entah psikologi, entah apa. Akhirnya aku belajar sendiri soal psikologi, karakter, quantum learning, quantum teaching. Akhirnya aku belajar sendiri. Ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi apapun yang harapan kita yang tidak diizinkan oleh Allah, Allah punya sesuatu yang lebih besar yang Allah sediakan buat kita. Itulah konsep tawakal. Oke? Iya betul sekali ya hukum Islam. Oke, uang yang disimpan, uang disimpan selagi di atas 85 gram wajib zakat. Ya, seharga selagi di atas 85 gram wajib zakat ya. Gitu teman-teman ya. Oke, sama-sama Mbak Nofri, jumpa ya. Nah, gitu ya. Agama terus. Tamat masuk S1, ikut lomba sana sini, agama lagi. Ya gitulah teman-teman ya. Ya itulah ya. Jalan udah aku coba lari guys. Udah aku coba lari. Di situ juga lagi Allah kait. Allah masukkan aku ya kan. Nah itulah ya kan. Siap. Aku usaha jual beli rumah mbak. Kalau usaha jual beli rumah ya zakatkan mbak. Zakatkan dari hasil jual belinya. Ya, zakatkan dari hasil jual belinya. Oh, betul. Zakat hasil jual belinya. Iya. Dan ini doa makku memang. Makku tuh aku pengen jadi ustazah. Makku tuh nggak pengen aku jadi dokter, nggak pengen aku jadi dosen. Berhenti jadi dosen nggak apa-apa, asal jangan berhenti dakwah. Nah, itu mamaku. Nanti kalau mak udah nggak ada, mak udah meninggal, mak udah masuk kubur, jangan kau pernah tinggalkan dakwah. Bapak udah nggak ada, bapak udah masuk kubur, jangan kau pernah tinggalkan dakwah. Dan itulah yang diamanahkan oleh orang tuaku guys. Jadi kalau andai kan aku berhenti jadi dosen, makku biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Makku aku pernah uji, mak nggak usah lah ngajar, nggak apa-apa kata dia. Nah nggak apa-apa, jadi aman aja kayak gitu. Nah memang kayak gitulah ya. Kalau orang tua sudah berkehendak, Allah itu akan mengarahkan ya. Udah diputer-puter nggak bisa juga. Cocok juga jadi psikolog ya. Akhirnya aku baca sendiri dan sekolah short course gitu ya. Semacam kuliah-kuliah singkat itu aku lakukan ya di bidang-bidang yang aku suka kayak psikologi, quantum teaching, quantum learning, kemudian di dunia keuangan. Akhirnya aku belajar sendiri dengan seminar-seminar. Oke ya. Hasil dagang seperti apa ngitung zakatnya? Ya, dihitung berapa omset ya. Omsetnya berapa? Kalau omsetnya itu misalnya 20 juta, potong dulu uang sewa, potong uang karyawan, potong hasil untung bersihnya berapa. Itulah yang dikeluarkan 2,5%.
ya. Itulah yang dikeluarkan 2,5%. Misalnya sisanya cuma 8 juta, ya udah keluarkan 200.000. Oke, ya. Zak, kalau nemu emas di jalan disimpan dulu Mbak. Dicari orang yang bisa, yang punya. Kira-kira punya siapa? Kalau enggak Mbak sedekahkan, jangan dimakan uangnya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Siap Mbak Maestra? Oke, sebentar ya teman-teman. Zak, selesai sholat, sebentar ya. Selesai sholat, keburu habis apa? Sebentar ya. Oh gitu. Selesai sholat, sebentar ya teman-teman, mana handphone ini? Oke. Selesai sholat, kemudian teman-teman ketemu, eh, teman-teman selesai sholat, teman-teman anaknya nangis. Lalu teman-teman dalam sholat itu, setelah itu teman-teman sholawat, zikir sambil gendong anak boleh. Hei, jangankan sholawat zikir sambil gendong anak, sholat aja sambil gendong anak boleh. Ada anak nangis, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud, boleh ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kan salah satu hal yang dibolehkan dalam sholat adalah ini ya teman-teman ya, menggendong anak dalam sholat ya. Halo Mbak Mira, ya Ustazah komenku suka nggak kebaca. Kenapa ya Mbak Umayyah? Coba, aku juga nggak tahu kenapa, mungkin keterbatasan mataku ya. Zak, kalau pembagian SHU simpan pinjam koperasi, nggak ada masalah. Kalau koperasi boleh selagi keanggotaannya jelas dan tidak dikenakan denda setiap pembayarannya ya. Siap Mbak Nyi, apakah Bapak atau Ibu Ustazah juga seorang guru? Mak terbaca pula. Teman-teman, sorry to say, aku minta maaf, orang tuaku itu tidak tamat sekolah. Makku cuman tidak tamat SD. Mamaku cuman kelas 2 SD. Bapakku cuman kelas 2 SD. Dan 4 orang adik-beradik, kami cuman aku yang kuliah. Kakakku, abangku 1, kakakku 2 tidak kuliah sama sekali. Dan memang aku cucu terakhir dan anak terakhir yang satu-satunya kuliah ya. Pilihannya beda-beda sih ya teman-teman ya. Banyak yang bilang Ustazah ini bapaknya mungkin doktor, ulama, profesor. Enggak. Mak bapakku sekolah tak tamat, tapi aku banyak belajar hikmah dari mereka ya teman-teman ya. Jadi aku bukan dari keluarga yang berpendidikan, juga bukan dari keluarga ustadz, bukan dari keluarga santri, ya, bukan juga dari keluarga yang berpendidikan, jauh sekali ya. Tapi dengan kehadiran mereka aku jadi belajar hikmah ya, dan memang tidak ada keturunan darah-darah ustadz atau ustazah, satu pun dari nenek nggak ada, cuma aku sendiri. Makanya setiap perlombaan atau seminar atau apapun itu kiri kananku, nih bapaknya punya pesantren, ini mamanya ternyata ustazah, ya ini mamanya ternyata enggak. Mama bapakku cuma tamat SD, tak tamat, cuman sampai kelas 2 SD lah. Bapakku cuma sampai kelas 2 SD lah, tak ada biaya buat sekolah ya teman-teman ya. Dan akhirnya aku seperti ini ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya. Sama kakak-kakakku juga nggak ada yang mau kuliah ya. Bukan nggak mau bapakku kuliahkan sih, tapi mau sih, cuma mereka nggak mau pada masa itu, mungkin tidak musim-musimnya kuliah kali ya teman-teman ya. Ya, aku anak paling kecil dan cucu paling kecil. Baik dari bapak maupun dari emakku. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kok jadi aku jawab? Nggak apa-apa, sesekali-sekali ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jadi jauh. Cuma alhamdulillah aku banyak belajar hikmah dari keluargaku. Dari kesederhanaan. Menurutku dari kerendah hatian ya. Orang tuaku itu orangnya sangat slow, selalu berpesan, jadi apapun tetaplah rendah hati, jadi apapun tetaplah low profile, rezeki berapapun didapat, jangan lupa disimpan dan dibagi, nggak selamanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah, jangan bikin hutang, ya kan? Nah seperti itu. Ya, tapi menurutku hikmah ya. Jadi mereka nggak sekolah tapi mereka punya hikmah gitu ya, teman-teman. Siap ya, siap Mbak Ella ya. Oke, siap ya. Iya, Ustazah gimana caranya sampai sukses? Astagfirullahaladzim ya, sukses gimana?
Sukses sih, definisi sukses orang beda-beda sih. Cuma memang kelebihanku dari dulu tuh rajin, teman-teman ya. Kelebihanku dari dulu tuh rajin ya. Pokoknya mau aja ngerjakan apapun, nggak malu, mau ngerjakan apapun kayak gitu sih. Kemudian tidak mau masalah sama orang, hati-hati dalam membuat keputusan, dalam kerjaan juga nggak semuanya diterima, dilihat resikonya apa dan seterusnya. Oke, siap ya. Lagi diwawancara aku malam nih, pinter nih yang nanya ya. Biasanya nggak aku jawab tuh. Ustazah, ada teman suka hitung-hitungan pelit, dirinya suka nabung. Dia takut kalau ada apa-apa sama dia nggak ada yang bantu. Salah. Bahwa kita itu bukan nggak boleh pelit. Pelit itu nggak boleh. Yang boleh itu realistis. Realistis dan pelit itu beda. Zakat aja ditakar guys, 2,5%. Bener nggak? Jadi kita boleh baik sama orang, tapi nggak boleh lupa diri kita. Makanya ada dalil wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya kita boleh baik sama orang, tetapi boleh baik sama orang, tetapi jangan kita lupakan diri kita. Zakat aja ditakar 2,5%. Ya, jadi pelit itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah realistis, ya. Berapa yang harus dikasih ke orang, berapa yang kita pakai, berapa yang kita sedekahkan, berapa yang kita simpan, ya berapa yang kita, supaya kita tak terjebak riba kan kita perlu nyimpan teman-teman. Kita pengen beli mobil, ya nggak mungkin lah kita pakai kredit. Pengen beli rumah, kan kita nggak pengen kredit, makanya kita simpan. Nah, kemudian beberapa kita sedekahkan, kita zakatkan, ya kan? Kayak gitu kan teman-teman ya. Dalam agama Islam pun zakat 2,5% kan, nggak 50% kan. Nah itu yang aku maksud. Jadi kita nggak boleh pelit, kita adalah realistis, ya kan. Nah kayak gitu ya, itu dua hal yang berbeda. Nah itu ya, dua hal yang berbeda. Oke, apa tadi, S1 aku kebetulan beasiswa, S2 aku kebetulan beasiswa, S3 aku sebenarnya beasiswa, tapi lulusnya di Brunei waktu itu, dan aku nggak mau ninggalin jemaahku, aku nggak mau ninggalin mahasiswaku.